Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya ya, Retno Sumiarini di mata kuliah kepribadian dan pada pagi hari ini saya akan melanjutkan pembahasan saya melanjutkan dari topik yang kemarin yaitu student centered learning, maka pada pagi hari ini saya akan melanjutkan dengan membahas metode apa saja yang digunakan dalam student centered learning ini sendiri. Jadi kalau kemarin kita membahas student centered learning adalah sebuah konsep ya, di mana melihat atau sebuah model pembelajaran yang menempatkan mahasiswa itu sebagai pusat dari pembelajaran, sehingga dia yang aktif menentukan kebutuhan belajarnya sendiri, aktif menentukan sumber belajarnya, dan aktif mengakses sumber belajar tersebut, serta aktif dalam membentuk pemahaman. Maka pada pagi hari ini saya akan mencoba menjelaskan metode atau cara belajar apa saja yang termasuk dalam student centered learning ini. Jadi metode atau cara belajar yang seperti apa yang menempatkan mahasiswa ini sebagai pusat pembelajarannya. Baik, untuk tujuan pembelajarannya sendiri ada 3. Yang pertama harus bisa memahami jenis metode pembelajaran dalam SCL, kemudian memahami ini berarti nanti ditunjukkan dengan mampu membedakan ya atau melihat perbedaan dari masing-masing metode pembelajaran, ada discovery learning, problem based learning, case based learning dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah bisa mendemonstrasikan. Jadi harapannya memang nanti pada waktu mahasiswa itu diminta untuk mempraktikkan discovery learning, PBL, case based learning ini mahasiswa bisa. Tentu saja praktiknya ini praktik melalui pelaksanaan proses pembelajaran di masing-masing mata kuliah. Jadi nanti akan ada mata kuliah seperti falsafah, itu dia menggunakan small group discussion, kemudian ada juga mata kuliah misalnya IDK itu menggunakan problem based learning atau case based learning. Nah, pada waktu nanti ada mata kuliah yang menggunakan metode-metode ini, maka mahasiswa harapannya sudah tidak kesulitan dalam dan tidak bingung dalam melaksanakan proses atau metode-metode tersebut. Baik, yang akan kita bahas pada pagi hari ini ada discovery learning, ada problem based learning, ada case based learning, ada juga cooperative learning, collaborative learning, active learning exercise, dan yang terakhir adalah interactive skill station atau ISS, atau sebenarnya secara teori ini kalau nanti melihat di beberapa referensi mengenai referensi di buku-buku tentang pendidikan kedokteran, sebenarnya tidak ada istilah ISS ya, yang ada adalah Jigsaw. Jadi tidak perlu bingung, ISS itu sama dengan Jigsaw. Baik, kita akan mulai membahas di metode yang pertama yang bernama discovery learning. Oke, mungkin sebelum kita membahas secara mendalam bagaimana proses discovery learning itu, jadi kita pahami dulu sejarah dan konseptualnya. Jadi discovery learning ini pertama kali dirumuskan oleh Jerome Bruner. Ya, nanti bisa dibaca sendiri ya siapa Jerome Bruner. Jadi Jerome Bruner ini adalah salah satu pakar pendidikan yang menggagas konsep teori belajar yang berakar pada konstruktivisme. Nah, konstruktivisme ini mengatakan bahwa dari kata-kata construct ya, artinya membangun. Jadi menurut konstruktivisme, kalau kita ingin mahasiswa ataupun siswa itu dia mencapai deep learning atau pemahaman yang dalam itu maka hanya bisa tercapai saat siswa itu mengkonstruksi sendiri pengetahuannya. Artinya, kalau kita pengen mahasiswa itu paham secara mendalam, maka tidak bisa informasi itu hanya diajarkan atau hanya ditransfer. Artinya pengetahuan itu harus dibangun oleh si pembelajar atau si mahasiswa itu sendiri. Sehingga gimana caranya supaya mahasiswa ini bisa mengkonstruksi sendiri pengetahuannya? Maka
Dari situlah muncul yang namanya atau dalam discovery learning ini muncul sebuah proses yang namanya inquiry based process, di mana dalam inquiry based process ini menekankan kalau mahasiswa ingin memiliki pengetahuan yang mendalam, dia harus mengkonstruksi sendiri pengetahuannya, maka dia harus punya rasa ingin tahu terlebih dahulu. Jadi di sini nanti akan dipaparkan case ataupun isu yang menimbulkan rasa ingin tahu mahasiswa. Kemudian setelah dia punya rasa ingin tahu, berikutnya dia akan melakukan penyelidikan. Sehingga memang kalau dari namanya ya discovery learning ini artinya they discover the knowledge by themselves. Jadi mereka discover, menemukan atau memperoleh pengetahuannya dari dirinya sendiri. Artinya pengetahuan ini didapatkan dari proses penelusuran si mahasiswa itu sendiri, bukan diberikan oleh dosen. Sehingga dalam discovery atau inquiry based learning ini atau inquiry based process ini melibatkan mahasiswa untuk mencari. Jadi di sini harus ada proses pencarian oleh mahasiswa, kemudian penyelidikan, artinya yang pertama kan tadi dalam inquiry based process ini mahasiswa akan dihadapkan dengan kasus ataupun isu yang memicu rasa ingin tahunya. Misalnya, coba kalau misalnya lihat fotonya Aderai, itu kenapa bisa ototnya itu gede-gede menonjol gitu ya. Nah, dari situ kan muncul rasa ingin tahu. Kemudian dari rasa ingin tahu ini dilanjutkan dengan proses pencarian, iya ya, kenapa kenapa otot itu bisa membesar, sedang ada juga orang yang ototnya kecil gitu kan. Jadi sebenarnya gimana ya proses yang terjadi sehingga otot itu bisa membesar. Nah, ini contoh sederhana dari discovery learning. Sehingga di sini memang dalam proses pencarian itu melibatkan ya aktivitas yang sistematis, artinya urut, kritis. Berarti di sini siswa mengkritisi ya, artinya tidak secara otomatis menerima semua informasi yang dia dapat, artinya ada proses mempertanyakan lagi, kenapa bisa seperti itu, kenapa bisa ototnya membesar. Oh, kalau dari referensi A mengatakan karena dia menggunakan steroid, tapi ada juga referensi B melalui exercise, ada juga karena dia tinggi protein dan sebagainya. Artinya di situ ada proses pencarian secara kritis, logis, artinya bisa diterima oleh akal sehat, benar ya, benar secara logika, analitis, sehingga hasil akhirnya mahasiswa bisa merumuskan sendiri penemuan atau pengetahuannya. Jadi misalnya tadi isu yang dipaparkan adalah fotonya Aderai, kenapa dia ototnya bisa membesar, maka kesimpulan akhirnya adalah berupa penjelasan yang dia dapat dari sumber yang ilmiah, proses yang membuat otot manusia itu bisa membesar. Gitu. Dan tujuan utama dari discovery learning ini sendiri adalah menggabungkan tadi ya informasi yang baru ke dalam pengetahuan yang sudah dimiliki. Artinya gini, karena ini adalah konsep pembelajaran orang dewasa, artinya kan orang dewasa tuh sudah punya pengalaman ya, experience, misalnya pernah melihat juga, oh iya ya, tetangga saya itu juga ada yang ototnya besar, tapi itu besar semua. Itu otot atau lemak misalnya. Kemudian di proses discovery tadi kan dia mencari penjelasan ya dari literatur ilmiah bedanya yang membesar otot dengan yang membesar lemak itu seperti apa sehingga akhirnya dia mencapai satu kesimpulan mengenai proses kenapa otot itu bisa membesar. Oke. Nah, ini adalah proses inquiry based ini ya, inquiry based proses jika digambarkan seperti ini. Pertama, we see, we wonder. Tadi kan harus ada rasa ingin tahu dulu. Ih, kenapa ya kok bisa seperti itu ya? Kenapa itu Adirai kok bisa gede banget ototnya? Atau misalnya kita melihat yang sebaliknya kok itu bisa langsing banget ya sebenarnya, we wonder gitu kan, why, kita heran terus ada rasa tergelitik nih, rasa ingin tahu kita, kenapa ya kok bisa seperti itu. Nah, dari rasa wonder atau
kita kagum atau penasaran ini kemudian itu yang akan menuntun kita untuk melakukan eksplorasi. Artinya kita akan mengeksplor, mencari tahu informasi sebanyak-banyak, kemudian investigasi, menyelidiki, and then we discover something atau we discover information. Akhirnya kita menemukan satu penjelasan. Nah, dari situ we share our thinking. Dari situ kita bentuk tuh sebuah pemahaman konseptual. Kalau kemarin kita sudah membahas di adult learning tentang teorinya experience based learning dari Kolb, maka ini juga masih nyambung ya. Artinya setelah kita mencari, kita menemukan, kemudian kita bangun pengetahuan atau kita bangun sebuah konsep di otak kita bahwa oh ternyata penjelasan mengenai kenapa ototnya ada rai bisa membesar itu ada di misalnya bukunya Anatomi Fisiologi mengenai sistem muskuloskeletal yang ditulis oleh Tortora. Dari situ kita baca, kemudian kita bentuk nih sebuah konsep dalam otak kita, kemudian di sini we share our thinking, kemudian kan kita bagikan pemahaman kita itu kepada orang lain. Tujuannya supaya kita lebih paham. And then setelah kita we share our thinking, setelah kita menyampaikan ya, atau kita memiliki pemahaman mengenai informasi yang kita dapatkan dari proses investigasi atau discovery tadi, and then we reflect ya, oh jadi gitu ya. Kalau kita pengen, atau misalnya kita refleksikan lagi, kita lihat kembali ya, misalnya kita melihat kasus yang lain, kok yang itu misalnya ototnya tidak membesar tapi badannya besar tadi misalnya karena lemak ya, kemudian direflek, kemudian kita merefleksikan kembali konsep kita, oh mungkin ada yang salah di konsep kita, oh tuh mungkin ada informasi yang harus saya cari lagi gitu. Di sini kita refleksi. Kemudian setelah kita refleksikan, kita memiliki pemahaman yang baru, di mana pemahaman baru itu yang kemudian menjadi dasar kita untuk untuk berperilaku, mungkin juga ada perubahan dalam pola pikir kita dan perubahan dalam diri kita yang merupakan hasil dari konseptualisasi yang sudah kita lakukan di proses yang sebelumnya. Begitu terus sampai nanti kita menemukan visi experience yang baru, new experience, isu yang baru, misalnya kita melihat sesuatu yang juga menggelitik rasa ingin tahu kita yang lain gitu kan. Kemudian kita mulai siklus ini lagi secara terus-menerus sampai kita meninggal tentu saja. Gitu. Itu adalah konsep dari discovery learning. Sehingga discovery learning ini sangat luas, artinya segala proses yang melibatkan tadi ada trigger, jadi mahasiswa diberi trigger, entah itu diberi learning objective atau kasus atau isu, kemudian dia harus menemukan sendiri informasinya, itu kita bisa menyebutnya sebagai discovery learning. Sehingga discovery learning itu bisa sangat luas. Berarti studi kasus juga discovery learning, benar, studi kasus juga discovery learning. Kemudian kalau misalnya anak SD disuruh coba sana cari benda yang bentuknya segitiga, itu pun juga discovery learning. Sehingga karena ini adalah konsep yang sangat luas, makanya dari satu konsep yang general ini kemudian muncul beberapa konsep turunan yang kemudian kita bentuk atau kita sebut dengan ini. Jadi dari discovery learning tadi muncul nih konsep-konsep atau metode-metode turunan yang kalau dia proses pencarian atau discovery-nya itu dengan trigger kasus atau dengan pemicunya kasus, maka kita sebut dengan case-based learning. Ada juga problem-based learning. Jadi dia sebenarnya anaknya dari discovery learning. Kemudian kalau itu experience saja, tidak disengaja, artinya misalnya anak-anak SD ya disuruh jalan-jalan ke kebun binatang, kemudian temukanlah binatang yang kakinya 4, itu kan incidental learning ya, maka jika itu tidak disengaja, maka disebut dengan belajar insidental. Contohnya ini pengamatan Newton mengenai gaya gravitasi, itu bermula dari incidental learning, artinya dia menemukan sendiri secara tidak sengaja sebuah fenomena, gitu ya. Kemudian kalau triggernya itu berupa
sebuah aktivitas, maka itu disebut dengan bisa juga praktikum laboratorium. Sehingga ini segala metode belajar yang melibatkan proses pencarian itu kita sebut dengan discovery learning. Ya, baik. Sehingga kalau digambarkan dalam sebuah diagram Venn ya, maka discovery learning ini adalah rumahnya atau bagian besarnya. Sedangkan case-based learning yang nanti akan kita bahas ya, kemudian collaborative learning, cooperative learning, ada juga Jigsaw, ISS, problem-based learning, ini adalah bagian dari discovery learning gitu. Nah, setelah kita mempelajari discovery learning, maka berikutnya kita akan membahas mengenai problem-based learning. Ini adalah satu metode juga yang nanti akan sering kalian gunakan ya, kalau sudah masuk di MK-MK di tahun kedua terutama. Karena kalau sudah masuk tahun kedua, itu nanti akan banyak belajar mengenai kasus ya, sehingga banyak mata kuliah yang akan menggunakan metode pendekatan atau metode belajar dengan problem-based learning ini. Nah, problem-based learning atau kita biasanya sebut dengan PBL ini awalnya dipropos oleh Harden tahun 1999 di pendidikan kedokteran, di mana waktu itu Harden berpikir dokter itu kan nanti kalau berpraktek itu akan ketemu dengan pasien, di mana pasien itu kan selalu datang dengan membawa masalah ya, artinya dokter akan dihadapkan dengan kasus, di mana dari kasus tersebut dia harus bisa mendiagnosa, dari mendiagnosa dia harus bisa menentukan tindakan yang paling tepat diterapkan pada pasien tersebut. Nah, kalau nanti dia ketemunya saat bekerja itu dengan pasien, maka menjadi tidak relevan kalau dokter atau kalau sekarang kita berarti nakes ya, semua tenaga kesehatan itu belajarnya adalah dipaparkan lewat konsep. Jadi misalnya penyakit tuberkulosis adalah ini definisinya, kemudian ini tanda gejalanya, ini pemeriksaannya, ini penata laksanaan atau manajemennya itu menjadi nggak relevan karena nanti kan dokter itu akan ketemu dengan pasien kan dia bahkan tidak tahu ya saat datang kan nggak tahu diagnosanya apa. Justru kan dokter dan perawat itu harus bisa merumuskan itu diagnosa yang ada pada pasien sehingga dari situ Harden kemudian mempropos ya atau merumuskan berarti metode belajar itu harus diganti tahun 99 itu. Kemudian muncullah konsep problem-based learning ini. Jadi orang belajar atau mahasiswa kedokteran itu kalau belajar ya harus dipaparkan dengan kasus real, sama seperti kalau nanti dia bekerja. Sehingga tujuannya memang di sini mengenalkan mahasiswa kedokteran, kalau kita berarti mahasiswa keperawatan dengan kasus real atau real situation yang akan dihadapi besok kalau jadi perawat gitu. Di mana memang kasus situasi klinis ini kan memicu untuk mahasiswa tersebut atau kalau dia udah jadi perawat berarti dia harus bisa berpikir kritis dan membuat keputusan ya. Kalau saya ketemu pasien seperti ini dengan masalah misalnya dia tidak bisa buang air kecil, kan saya harus bisa membuat keputusan. Lalu tindakan apa yang harus saya lakukan agar pasien ini bisa buang air kecil atau BAK gitu kan, atau eliminasi bladdernya itu lancar. Nah, sehingga dikembangkanlah satu metode namanya PBL. Sehingga tujuan PBL itu sendiri adalah yang pertama adalah tujuan utamanya itu problem solving atau merangsang pemecahan masalah. Atau secara singkat berarti kalau nanti ketemu masalah, kamu harus bisa menentukan tindakanmu itu apa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu tujuan utamanya. Kemudian agar bisa sehingga tadi agar bisa si siswa atau si petugas kesehatan nanti bisa membuat keputusan atau bisa merumuskan solusi pemecahan masalah, maka caranya dengan menghadapkan siswa tersebut dengan tadi kasus yang akan dia hadapi
di masa mendatang saat dia sudah menjadi perawat atau menjadi dokter atau menjadi nakes yang lain gitu. Itu adalah marwahnya dari PBL atau filosofi dari PBL. Nah, kemudian peran fasilitator atau dosen selama proses PBL ini apa? Dia hanya mengarahkan saja dan pengarahannya pun sangat minimal. Sehingga memang di PBL ini nanti mahasiswa itu benar-benar disuruh diskusi. Diskusi membahas kasus, kemudian ada nanti step-stepnya ya, ada 7 jam nanti akan kita bahas. Dan dosen di sini atau fasilitator di sini memang hanya lebih banyak mengarahkan saja, artinya mengarahkan jika diskusi itu melenceng jauh dari rel atau tujuan pembelajaran yang diharapkan, gitu. Itu peran fasilitator. Nah, kemudian tujuan objektif saat diskusi PBL ini dirumuskan sendiri oleh mahasiswa atau nanti tujuan objektif itu apa yang informasi apa yang harus diketahui oleh mahasiswa untuk menyelesaikan kasus tersebut itu harus dirumuskan oleh mahasiswa itu sendiri. Sehingga ini tergantung pertama pengetahuan mahasiswa sebelumnya. Semakin dia memiliki prior knowledge, mungkin jadi tujuan belajarnya justru sedikit gitu ya. Tapi semakin dia benar-benar blank, nggak tahu apa-apa tentang kasus tersebut, sehingga akan ada banyak pertanyaan yang ingin dijawab atau ingin diketahui dan sehingga LO-nya pun atau learning objektifnya itu akan semakin banyak. Dan sangat mungkin learning objektif atau tujuan belajar atau informasi yang ingin dicari dari satu kelompok dengan kelompok yang lain itu bisa jadi berbeda karena tadi tergantung prior knowledge. Kalau misalnya dia prior knowledge-nya udah banyak, misalnya kasusnya tentang asma, wah dia udah sering baca, udah sering lihat juga, sering ketemu juga. Mungkin learning objektifnya jadi lebih sedikit ya daripada orang yang benar-benar nggak tahu asma. Artinya dia baru kali ini dia wonder banget ya. Tadi kan wondering banget, ih asma tuh apa? Kenapa dia bisa kayak gitu? Sehingga semakin dia apa prior knowledge-nya sedikit, maka biasanya learning objektifnya itu semakin banyak. Semakin kritis mahasiswanya, learning objektifnya juga semakin banyak. Sehingga bisa jadi memang sangat variatif. Gitu. Kemudian, khas dalam PBL ini, yang akan membedakan dia dengan metode diskusi kasus yang lain adalah kalau PBL ini menggunakan metode 7 jam atau 7 langkah. Nah, 7 langkahnya seperti apa? 7 langkah ini akan dibagi menjadi 2 pertemuan. Jadi kalau PBL itu pasti 2 pertemuan, hari Senin dan Kamis atau hari Rabu dan Jumat, selalu seperti itu. Di mana pertemuan pertama itu step yang harus dilewati mahasiswa, step 1 sampai 5. Nanti akan kita bahas apa aktivitas dari masing-masing step tersebut. Kemudian step 6 ini belajar mandiri, artinya nggak diskusi bareng-bareng, nggak ketemu dengan tutor. Kemudian pertemuan yang kedua itu adalah step 7. Di sini mahasiswa akan menyampaikan hasil belajar mandirinya di step 6. Nah, seperti apa step 1 sampai 5? Kan coba kita lihat ya. Step 1. Jadi, pertama teknisnya, begitu mahasiswa itu masuk dalam ruang tutorial untuk diskusi PBL, maka salah satu akan atau tutor akan meminta mahasiswa untuk volunteer ya secara sukarela menunjuk siapa yang akan jadi ketua, siapa yang akan menjadi subscriber 1 dan subscriber 2. Subscriber 1 tuh mencatat semua jawaban dan pertanyaan yang diutarakan dalam diskusi tersebut, sedangkan subscriber 2 nanti di papan tulis. Jadi nanti menggunakan whiteboard. Kemudian setelah peran ini terbagi, berikutnya nanti tutor akan meminta salah satu untuk tadi yang menjadi ketua itu untuk memimpin jalannya diskusi. Nah, berikutnya maka diskusi ini sudah sepenuhnya berada dalam tanggung jawab ketua diskusi tersebut. Yang notabene adalah mahasiswa. Kemudian mahasiswa ini akan meminta salah satu mahasiswa lain untuk membacakan kasusnya
dengan keras ya, misalnya Tuan X datang ke rumah sakit dengan keluhan bla 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 itu. Setelah semua siswa membaca dan mendengarkan kasusnya, kemudian dari kasus tersebut di step 1 ini mereka akan mengutarakan kata-kata yang mereka rasa sulit dari kasus tersebut. Misalnya di kasus ada kata-kata hipoksia, oh belum pernah dengar nih hipoksia itu apa, maka di step 1 ini diklarifikasi dulu. Ada nggak sih kata-kata sulit dalam kasus tersebut? Artinya tujuannya apa sih? Supaya mahasiswa itu diskusi berikutnya lancar, sehingga kalau ada kata-kata yang sulit kan kita harus pahamkan dulu ya, maksudnya hipoksia itu seperti ini, misalnya heart rate itu apa sih? Apa sih artinya heart rate? Heart rate itu seperti ini, takikardi itu apa sih? Itu diidentifikasi dulu, setelah diidentifikasi kemudian dijawab sesuai dengan pemahaman dan pengetahuan masing-masing. Kemudian kalau ternyata jawaban itu masih salah, nanti tutor akan mengklarifikasi, atau di sini diperkenankan untuk membuka kamus, boleh buka kamus, tapi hanya kamus saja ya, artinya supaya mendapatkan pemahaman yang sama terhadap kata-kata sulit tersebut. Harapannya supaya diskusi berikutnya lancar, karena dia udah paham, oh maksudnya tuh seperti ini loh, kata-kata yang ada di kasus gitu. Nah, setelah mahasiswa itu menjawab atau mendefinisikan kata-kata sulit yang ada di kasus, kemudian beralih ke step 2. Di sini step yang kedua ini adalah define the problem, atau kita mencoba menguraikan masalah atau menguraikan kasus tersebut. Tujuannya apa sih? Supaya kita paham gitu. Nah, gimana cara menguraikannya? Dengan membuat pertanyaan. Tujuannya itu mendefinisikan masalah agar mudah mencari penyelesaiannya. Jadi define the problem itu kita mencari penjelasan sejelas-jelasnya mengenai kasus tersebut. Misal contohnya Tuan X gitu ya datang dengan keluhan sesak nafas gitu ya. Kemudian ada nyeri dada di sebelah kiri. Dia juga terlihat apa sih bibirnya putih pucat gitu. Kemudian nafasnya susah gitu. Kemudian dia juga lemas gitu. Nah, define the problem di sini mahasiswa ini kemudian berusaha mencari penjelasan dari kasus tersebut. Why? What happened with this patient? Apa sih yang terjadi pada pasien ini? Sehingga di sini mereka akan atau mahasiswa diminta untuk bertanya, misalnya, kenapa ya? Kenapa dia bisa sesak nafas? Itu kenapa? Apa yang membuat dia sesak nafas? Kemudian mengapa kok bisa mengalami nyeri dada di sebelah kiri? Memang di situ ada organ apa sih? Apa yang menyebabkan pasien ini mengalami nyeri dada? Kalau nyeri dadanya sebelah kiri itu apa, organ apa yang sakit misalnya. Terus kok dia bisa pucat, kok bibirnya pucat. Apa sih yang membuat bibir seseorang itu pucat gitu kan. Itu semua pertanyaan terkait kasus tersebut itu ditanyakan di step 2. Tidak dibatasi. Apa saja boleh ditanyakan selama itu terkait dengan kasusnya. Nah, setelah semua mahasiswa merasa bahwa semua pertanyaan itu sudah disampaikan, kemudian diskusi beralih ke step berikutnya, step 3 brainstorming. Di sini mereka atau semua anggota kelompok diskusi tersebut berusaha menjelaskan atau menjawab dari pertanyaan yang sudah dibuat. Di sini kenapa harus menjawab, Bu? Kenapa nggak langsung ditutup aja terus dicari? Artinya kita nanti cari di literatur aja. Karena begini, jadi tujuannya kenapa harus mahasiswa itu menjawab, itu tujuannya untuk menstimulasi otaknya ya. Artinya gini, misalnya gini, kenapa dia sesak nafas? Kan kita jadi berpikir tuh, kenapa ya? Oh iya ya, sesak nafas itu kan ada hubungannya sama paru-paru dan jantung. Oke, jawabannya hanya sebatas itu saja boleh di step 3. Oke, terus ada pendapat lain nggak? Mungkin selain jantung dan paru-paru, mungkin ada organ lain kan di situ. Aku pernah baca tuh mungkin bronkusnya menyempit. Nah, itu boleh di brainstorming di sini. Semua berusaha menjawab
pertanyaan yang sudah diajukan berdasarkan prior knowledge atau pengetahuan sebelumnya. Tujuannya untuk tadi supaya menyadarkan mereka bahwa oh ternyata aku tuh nggak tahu ya kenapa seseorang tuh bisa sesak nafas. Nah kalau mereka tidak berusaha menjawab, mereka nggak akan tahu sebenarnya seberapa paham mereka terhadap pertanyaan tersebut gitu ya. Itu di step 3. Nah di step 4 mereka membuat penjelasan yang lebih mendalam. Jadi kadang step 3 dan step 4 ini digabungkan. Jadi boleh brainstorming dan arrange explanation itu digabungkan. Artinya langsung dijawab sekaligus dijawab secara mendalam. Jadi kalau di sini dijawabnya misalnya, oh ini ada hubungannya sama jantung dan paru-paru. Tapi hubungannya seperti apa? Oh iya kan misalnya kita itu kalau bernafas kan menghirup oksigen ya. Berarti oksigen itu kan dari udara masuk ke paru-paru. Berarti kalau dia sesak nafas, mungkin paru-parunya mendapatkan oksigen yang sedikit gitu, sehingga dia sesak nafas. Kenapa kok bisa kalau oksigennya sedikit dia sesak nafas? Nah, di sini mereka membuat penjelasan secara lebih mendalam dan boleh menggunakan skema. Jadi kalau misalnya dia nggak cukup jelas, boleh sambil digambar berdasarkan prior knowledge terlebih dahulu. Nah, setelah mereka menjawab pertanyaan secara mendalam, diskusi juga menurut aku nggak kayak gitu. Menurutku yang pernah aku baca itu di buku SMA misalnya tuh seperti ini loh kenapa orang bisa sesak nafas. Seperti itu didiskusikan panjang lebar dan mendalam. Kemudian kalau sudah di step kelima, kemudian mereka mencapai mereka mencapai sebuah simpulan bahwa oh ternyata kita itu belum bisa menjawab. Satu, kenapa pasien itu sesak nafas. Tadi sudah ada yang menjawab sih, itu ada masalah di paru-parunya. Tapi masalahnya seperti apa secara detail kita belum bisa menjawab. Sehingga dirumuskan LO di sini. Sehingga LO yang pertama adalah menjelaskan mekanisme yang terjadi di paru-paru, mengapa seseorang itu bisa sesak nafas. Terus dia pucet. Pucet itu kenapa? Oh, tadi kan sudah dijawab, tapi jawabannya masih samar-samar, cuman karena oksigennya menurun, terus dia pucat. Padahal pucat itu kan berhubungan dengan warna. Warna itu berhubungan dengan darah misalnya. Tapi belum ada penjelasan yang mengaitkan kok bisa sesak nafas. Jadi ada apa di darahnya kok dia jadi pucat gitu kan? Itu belum ada penjelasan sehingga itu kita jadikan LO di sini. Nah, sehingga di step kelima ini setelah mereka tadi menjawab dan mereka tidak puas dengan jawabannya, di sini dirumuskan kalau begitu kita harus mencari satu penjelasan mengenai sesak nafas pada pasien. Kemudian yang kedua, mekanisme kenapa pasien ini bisa pucat. Itu ada hubungannya sama darah nggak sih? Hubungannya seperti apa? Nah, di situ dirumuskan dalam step 5. Sehingga nanti kalau sudah di step 5 ini akan didapatkan ya atau terkumpul beberapa learning objective atau tujuan belajar yang harus dicari oleh semua mahasiswa, bisa di referensi buku, bisa juga di jurnal ataupun di sumber lain yang ilmiah. Kemudian setelah semua LO dirumuskan, kemudian pertemuan pertama ini ditutup oleh tutor. Jadi oke, baik. Jadi simpulan atau kesimpulan dari pertemuan pertama kita pada pagi hari ini adalah kita ada 5 LO gitu ya. Misalnya LO pertama apa, 2 apa, 3 apa, seterusnya sampai LO kelima. Kemudian nanti silakan ini mencari di buku, ini mencari di jurnal, ini mencari di buku A, buku B, buku C, dan sebagainya. Silahkan nanti kita ketemu lagi di hari Kamis atau di pertemuan yang kedua sudah membawa masing-masing referensi. Nah, kalau sudah kemudian bubar kelasnya. Kemudian di step 6 ini, nah mahasiswa cari LO tadi atau pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab tadi, cari di buku, di jurnal, dan sebagainya. Boleh juga tanya sama dosen yang expert, boleh. Kemudian kalau sudah di pertemuan yang kedua atau di step 7, biasanya kalau pertemuan pertama hari Senin berarti pertemuan kedua di hari Kamis mereka menyampaikan hasil dari belajar mandirinya atau pencarian LO tersebut dari literatur yang ilmiah. Jadi di sini nanti ketua diskusi masih sama ya dengan pertemuan yang pertama akan menyampaikan oke berdasarkan pertemuan yang pertama kemarin kita ada 5 LO gitu kan. LO-nya
Misalnya mekanisme terjadinya sesak nafas, tadi mekanisme kenapa bisa bibirnya pucat dan sebagainya, tapi yang lebih spesifik ya, ada hubungannya nggak sih dengan darah, dengan eritrosit atau apa. Kalau sudah, kemudian masing-masing mahasiswa ini akan menjawab berdasarkan apa yang dia temukan di referensi. Oke, kalau saya mau jawab nih LO yang pertama gitu ya, mengapa seseorang bisa sesak nafas. Saya baca di buku Tortora gitu. Itu mungkin ada yang baca di buku Guyton, ada yang baca di buku Fundamental of Nursing dan sebagainya. Kemudian kalau sudah, oh berarti disimpulkan jawaban dari LO pertama ini adalah ini. Jadi penjelasan kenapa seseorang itu bisa sesak nafas. Kemudian beralih ke LO berikutnya sampai semua LO terjawab begitu. Itu di step 7. Kemudian kalau sudah selesai, berarti nanti scriber tadi mencatat semua jawaban, kemudian disusun dalam bentuk laporan, dan laporan ini dikumpulkan pada tutornya. Nah, jika ada LO yang belum terpecahkan atau belum bisa dijawab, maka akan ditulis oleh tutornya, kemudian nanti akan disampaikan ke dosen yang pakar di bidang tersebut. Misalnya kalau kasusnya itu sesak nafas, berarti yang pakar di bidang medical bedah, terutama bagian respirasi, misalnya ada Pak Mamat atau Pak Darus. Kemudian nanti mungkin akan ada kuliah plenary discussion yang membahas LO-LO yang tidak terjawab, begitu. Itu tahapan dalam problem based learning. Baik, silakan. Jika ada pertanyaan terkait metode problem based learning ini, bisa ditanyakan, bisa ditulis di forum Eling ya. Gitu. Baik, untuk yang kedua, metode yang kedua setelah problem based learning adalah namanya case based learning atau CBL. Nah, ini bentuknya mirip-mirip dengan PBL, mirip sekali. Namun nanti akan ada yang membedakan, di mana kalau CBL ini tidak melewati 7 jam. Jadi kalau CBL ini nggak ada step 1, 2, 3, tidak. Di mana kemiripannya dengan PBL? Di dalam CBL ini mahasiswa nanti akan dihadapkan dengan kasus klinis, sama seperti PBL. Jadi mahasiswa akan diberi kasus, kemudian dari kasus ini tujuannya adalah mahasiswa bisa memahami mengenai kasus tersebut ya, clinical case, kemudian pengetahuan-pengetahuan terkait kasus tersebut, kemudian solve specific problem atau manage problem. Tapi tidak selalu harus hanya problem solving. Artinya bisa nih hanya tujuannya bukan solve the problem, tapi mereka memahami kasus itu sendiri. Itu juga salah satu perbedaan antara CBL dengan PBL. Kalau PBL tadi kan harus solve the problem ya, artinya dia harus bisa menemukan solusi dari masalah ini apa. Tapi kalau CBL tuh kadang enggak, jadi dia ya memahami saja konsep tersebut ya, gitu. Jadi kadang tidak harus sampai solve the problem, tidak. Kemudian perbedaannya lagi dengan PBL adalah selain tadi kalau PBL 7 jam, ini bukan 7 jam. CBL itu more guided inquiry approach. Artinya di mana sih more guided? More guided itu lebih guided itu terpandu. Jadi di sini di mana letak lebih terpandunya adalah di learning objektifnya atau proses penentuan learning objektifnya. Jadi kalau tadi di PBL, LO itu pure murni ditentukan oleh mahasiswa. Artinya dia baca kasus, kalau dia punya banyak sekali pertanyaan yang ingin dijawab, maka LO-nya akan banyak. Kalau dia sedikit, ya akan sedikit gitu. Artinya kalau mahasiswanya nggak kritis juga akhirnya LO-nya cuma sedikit, dan itu kan kadang tidak bisa diintervensi oleh tutor. Nah, sedangkan kalau CBL ini more guided, artinya learning objective itu disampaikan oleh tutor atau oleh koordinator course, koordinator mata kuliah di bawah kasus. Jadi karakteristik CBL ini adalah ada kasus, tapi LO itu juga sudah dituliskan di bawahnya dalam bentuk pertanyaan gitu. Kemudian more guided-nya lagi, di sini fasilitator ini punya tugas yang lebih agresif ya daripada PBL
untuk benar-benar memastikan mahasiswa ini menjawab semua LO. Bedanya dengan PBL tadi adalah kalau PBL tuh memang lebih banyak diserahkan pada mahasiswa. Oke, kalau kamu aktif nanti kamu LO-nya akan merumuskan banyak dan menemukan banyak, tapi kalau kamu nggak aktif atau mungkin kamu sudah memiliki prior knowledge yang banyak dan sebagainya, bisa jadi perolehan LO-mu sedikit. Di sini peran fasilitator nggak banyak, mereka tidak akan dengan agresif mengarahkan ya, beda dengan CBL. Kalau CBL ini nanti fasilitator akan lebih agresif dalam mengarahkan. Oke, LO nomor 1 nih, ini belum terjawab, ini apa nih jawabannya gitu. Itu bedanya CBL dengan PBL. Tapi sama-sama pakai kasus ya. Tapi kalau CBL itu biasanya LO-nya sudah dituliskan di bawahnya. Kemudian itu secara konsep. Nah, secara teknis gambarannya CBL ini bisa ada 2 pertemuan atau 1, tergantung ya. Nanti ada versi yang diterapkan di institusi kita. Kalau ini versi yang secara konseptual ya, yang saya dapat dari beberapa penelitian, salah satunya saya ambil dari penelitiannya Kulak and Newton ini. Jadi dibagi dalam 2 pertemuan. Pertemuan pertama itu dalam kuliah besar. Jadi di sini nanti dosen akan sebelum kuliah dosen akan menunjukkan kasus yang lengkap ya. Misalnya ada pasien gitu ya, dia seorang ini misalnya pasien yang menderita COVID-19. Kemudian dipaparkan juga data-datanya gitu ya, manifestasi klinisnya, tanda gejalanya, bahkan pemeriksaan X-ray-nya, kemudian pemeriksaan analisa gas darahnya, laboratoriumnya, di situ lengkap dipaparkan. Ini loh, ketemu kasus seperti ini. Kemudian di bawahnya juga sudah ada tujuan pembelajaran dalam bentuk pertanyaan. Misalnya kasusnya COVID-19. Ada LO yang pertama misalnya bagaimana perubahan struktur anatomi membran kapiler pada pasien COVID dan bagaimana mekanisme gangguan pertukaran gas yang terjadi pada pasien COVID tersebut gitu ya. Kemudian saya pertanyaan yang kedua, LO yang kedua, bagaimana mekanisme penurunan saturasi oksigen pada pasien COVID-19. Jadi ada kasus lengkap, kemudian sudah ada pertanyaan yang men-trigger, di mana pertanyaan itu mencerminkan LO atau learning objective yang harus dicari mahasiswa. Nah, di situ nanti dipaparkan oleh dosennya dalam bentuk di kuliah besar tersebut ya. Kemudian kalau sudah, setelah mereka memahami, oh iya ya, kenapa ya, misalnya kenapa kok atau gimana sih sebenarnya perubahan struktur anatomi membran kapiler paru pada pasien COVID ini memang beda ya? Atau membran kapiler paru itu seperti apa sih? Fungsinya apa sih? Kenapa dia bisa berubah pada pasien COVID? Kan ini di sini mahasiswa sudah mulai bertanya-tanya ya, mengapa kok bisa seperti ini? Nah, berikutnya dosen akan memberikan kuliah selama 1 jam misalnya mengenai yang mendasar saja, dasar-dasar pernafasan. Oke, baik. Dari kasus tersebut ya, saya akan coba menyampaikan materi dasar atau materi fundamental, materi basic ya mengenai fisiologi pernafasan, bagaimana proses ventilasi dijelaskan, perfusi, termasuk organ-organ yang terlibat, tapi tidak membahas COVID secara khusus, hanya secara umumnya pernafasan ini kayak gini loh. Organ apa saja yang terlibat di proses difusi dan pertukaran gas itu membran kapiler normalnya seperti ini dan sebagainya. Sehingga dia akan mengaitkan sendiri di sini mahasiswa udah mulai berpikir, oh kalau normalnya tuh oksigen akan bertukar ya dari membran kapiler paru ke pembuluh darah kapiler manusia. Jadi dari alveolus dia akan masuk berdifusi masuk ke pembuluh darah kapiler. Di situ akan terlarut dan terikat dengan oksigen dan dengan hemoglobin dan sebagainya. Nah, di situ kan dia akan berpikir sendiri nih mahasiswa dan mulai mengaitkan dengan si kasus COVID tadi. Nah, setelah kuliah selesai, kemudian dosen menutup sesi kuliahnya, kemudian mahasiswa ini mendiskusikan dan mencari jawaban dari LO-LO yang sudah dituliskan di modul yang sebelumnya ini. Kemudian kalau sudah pertemuan kedua ini dalam kelompok kecil bisa, dalam kelas besar juga bisa,
mahasiswa diminta untuk menyampaikan jawaban dari LO tersebut. Kemudian mereka akan berdiskusi. Kalau dalam kelompok kecil berarti diskusi dengan teman-temannya masing-masing LO tersebut, dan di sini tutor memastikan bahwa semua LO terjawab dengan benar oleh mahasiswa gitu. Itu gambaran CBL secara teoritis. Namun ada juga gambaran CBL yang versi lain ya. Ini yang biasa diterapkan di kita ya di prodi keperawatan. Nah, CBL bentuk lain dari atau yang biasa diterapkan di prodi keperawatan adalah terdiri dari satu pertemuan dalam kelompok kecil dengan tutor. Nanti mahasiswa akan diberi kasus singkat. Kemudian dari kasus singkat tersebut mahasiswa diminta menggali data tambahan dengan bertanya pada tutor. Misalnya kasusnya ya singkat, saya pasien datang dengan sesak nafas, hanya itu. Dan di situ nanti mahasiswa kemudian diminta untuk berpikir kritis ya, oke kalau ketemu pasien sesak nafas nih, apa yang harus kamu ketahui? Dia akan bertanya misalnya, oh sesak nafas ya, berapa RR-nya gitu. Terus misalnya berapa saturasi oksigennya dan sebagainya itu ditanyakan pada tutornya. Tutor sudah membawa jawaban ya, kemungkinan data-data yang ditanyakan. Kemudian kalau sudah mahasiswa selesai bertanya, mereka mendapatkan data yang cukup lengkap. Kemudian mereka mulai menyusun diagnosa keperawatan. Ya, oke, ini diagnosa keperawatannya pada pasien ini apa. Kemudian merumuskan rencana keperawatan terdiri dari NOC dan NIC secara kooperatif, artinya mereka berdiskusi dan bekerja sama untuk menyusun atau merumuskan ASKEP pada pasien tersebut, kemudian dipresentasikan pada tutornya dan akhirnya selesai. Itu CBL yang biasa diterapkan di Ahmad Yani. Tuh, sehingga tidak perlu bingung nanti kalau diminta CBL ada dua versi ya, bisa yang di Ayani yang seperti ini juga CBL, yang tadi saya sampaikan yang dari jurnalnya Kulak and Newton itu juga CBL. Baik, saya rasa cukup ya untuk pertemuan yang atau bagian pertama ini. Nanti untuk cooperative learning dan collaborative learning akan saya lanjutkan di bagian yang kedua.